Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan, kita kembali pagi ini berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari di awal pekan ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan itulah makanan bagi rohani kita, supaya kita terus bertumbuh semakin kuat di dalam iman dan pengharapan. Dan juga firman Tuhan tentu yang menuntun dan menerangi langkah hidup kita, sehingga kita terus berjalan di dalam kebenaran dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur di awal pekan ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu. Karena sungguh perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu luar biasa atas hidup kami. Dan saat ini juga pagi ini kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh petunjuk firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap maksud Tuhan, kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat saya bacakan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kita semua adalah murid-murid Kristus, dan seorang murid tentunya harus banyak mendengar. Nah, sehingga apa? Kalau kita banyak mendengarkan apa yang dikatakan guru kita, atau Tuhan Yesus yang adalah guru yang agung, Roh Kudus adalah guru besar kita yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kita, maka kita pada akhirnya bisa memberikan semangat kepada orang-orang yang letih, orang-orang yang lesu melalui perkataan kita, melalui ucapan kita. Ya, dengan kita mengatakan sesuatu, ucapan-ucapan kita ini bisa membangun orang, bisa memberikan semangat baru kepada mereka. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Artinya adalah kita dipertajam untuk mendengarkan apa? Mendengarkan firman-Nya. Dengan kita mendengarkan Tuhan, maka kita akan menerima banyak hal. Nah, apa yang masuk ke dalam kita, yang kita terima, itulah yang pada akhirnya akan kita keluarkan melalui perkataan kita. Coba kita lihat sama-sama firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat yang ke-45. Lukas 6 ayat 45 saya bacakan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, jadi sekali lagi, apa yang masuk ke dalam hati kita, itulah yang nanti akan keluar. Nah, kalau kita setiap hari mempertajam pendengaran kita, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, mendengarkan firman Tuhan sekarang tidak melulu hanya suara. Saudara buka HP saudara, ada tulisan, saudaraku, engkau membaca firman Tuhan, itu juga akhirnya menguatkan kita. Mendengarkan firman Tuhan itu artinya kita memperhatikan, mencerna, bahkan menangkap apa yang Tuhan sampaikan. Bisa dengan saudara sendiri ya, membaca firman Tuhan di rumah. Bisa saudara mendengarkan khotbah atau renungan seperti yang saudara lakukan saat ini. Bisa dengan radio atau televisi atau media yang lain. Yang seringkali kita bisa lihat bagaimana ada pesan-pesan firman Tuhan yang bisa kita tangkap. Kalau itu yang positif-positif, ya firman-firman Tuhan itu masuk dalam diri kita, maka kita akan bisa memberikan ya semangat, ya perkataan kita bisa memberikan dorongan, semangat bagi orang yang letih, orang yang putus asa, orang yang mungkin dalam beban yang berat. Ya, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid.
Ya, artinya lidahnya diurapi Tuhan. Karena apa? Karena dia sering mendengar firman Tuhan masuk di dalam pikiran dan hatinya. Jadi memenuhi pikiran dan hati kita dengan firman, membuat kita akhirnya bisa memperkatakan firman. Kalau yang masuk dalam pikiran dan hatinya adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, maka yang keluar pasti juga hal-hal yang demikian. Nah, kalau kita membiarkan kita diisi hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hoax, hal-hal semua yang seperti itulah, ya, hal-hal yang melo-melo, yang bikin sedih, yang bikin susah, yang bikin putus asa. Nah, itu nanti yang keluar pasti seperti itu. Porong ya, tahu porong ya? Ya, porong atau teko, ya, yang tidak ada isinya, dituang ya kosong. Tapi ketika dia diisi dengan yang apa, tergantung isinya itu nanti yang akan keluar. Karena itu firman Tuhan berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Untuk apa? Untuk mendengar seperti seorang murid. Apa yang didengar? Ya, pengajaran firman Tuhan tentunya. Karena seorang murid kan belajar. Yang didengar adalah apa yang dari gurunya. Dan kita adalah murid-murid Kristus. Jadi artinya kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Dan itu yang tersimpan dalam pikiran dan hati kita. Sehingga ketika kita berkata-kata, ya, lidah kita ini ya akan memperkatakan hal-hal yang baik. Hal-hal yang akan memberi semangat, yang menguatkan bagi mereka yang dalam kondisi mungkin sedang tertekan, sedang putus asa, sedang dalam kebingungan, sedang di dalam ketakutan. Perkataan kita bisa menguatkan mereka semua. Mari jemaat dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita memberi diri untuk mendengar seperti seorang murid. Sehingga kita nanti juga bisa berkata-kata seperti seorang murid. Maksudnya apa? Seorang murid berkata-kata, yang diperkatakan itu adalah perkataan dari gurunya. Ya, jadi apa yang dia dapat dari gurunya itu akan diperkatakan. Sehingga kalau semua orang percaya, mempraktekkan ini dalam kehidupan, selalu mendengarkan dan mengisi hati dan pikirannya dengan firman Tuhan dan perkataan-perkataan yang baik itu, ketika dia mengucapkannya, itu akan memberi dampak bagi banyak orang. Zaman dulu Yesus langsung ketemu dengan murid-murid, ketemu dengan banyak orang. Tapi Yesus sekarang naik ke surga. Nah, kita sekarang yang harus menyuarakan kebenaran itu supaya orang-orang yang lemah dikuatkan. Bahkan keselamatan boleh sampai juga kepada mereka. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, pertajam pendengaran kita dan juga minta Tuhan urapi lidah kita supaya perkataan kita membangun dan menguatkan yang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pesan-Mu pagi ini bagi kami. Untuk kami memiliki lidah yang akan memperkuat atau bisa memberi semangat kepada orang-orang lain yang mungkin mereka dalam kesusahan, yang mereka di dalam beban, mereka yang letih lesu, sehingga mereka bangkit kembali. Dan kami percaya itu terjadi karena kami senantiasa Engkau pertajam pendengaran kami untuk mendengar seperti seorang murid, mendengarkan perkataan-Mu, mendengarkan firman-Mu, sehingga ketika kami mengisi pikiran dan hati kami dengan firman, maka ketika kami berkata-kata, perkataan kami juga adalah firman yang membangun, yang menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Roh Kudus tolong kami bisa mengaplikasikan, menerapkan ini dalam hidup kami masing-masing. Yang berdoa, menyerahkan kami semuanya Tuhan, hidup kami, aktivitas kami hari ini dalam perlindungan Tuhan. Aman, selamat, jauh dari celaka dan mara bahaya, dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.